Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nih saya nggak buat vlog karena saya bener-bener fokus banget buat promil. Nah di sini saya akan berbagi cerita buat kalian-kalian pejuang garis 2 nih ya, sampai saya berhasil positif. Nah usia kandungan saya alhamdulillah sekarang sudah 7 bulan. Oke, di awal-awal saya itu promil tahun 2019. Saya itu pulang dari Arab Saudi itu 2018 Desember akhir. Kemudian saya nunggu sampai 6 bulan saya belum positif. Nah khawatir banget kan terjadi apa-apa, apalagi kan omongan tetangga gitu kan ya, udah lama di rumah tapi nggak berhasil gitu. Dari situ saya mulai stres, kemudian saya program hamil nih pertama kali. Nah dianjurin sama teman saya di dokter A. Dokter A alamatnya di Banyumanik. Waktu itu saya di sana dan saya domisili di Kendal. Saya datang ke sana, kemudian saya konsultasi sama dokternya. Kemudian sama dokternya disaranin untuk cek sperma untuk suami saya, dan sayanya nggak diperiksa karena saya udah pernah USG. Hasilnya bagus semuanya, tapi USG itu USG perut, jadi nggak bisa buat acuan gitu sebenarnya kan ya, seharusnya juga diulang gitu, tapi nggak diulang. Kemudian saya cek sperma di salah satu laboratorium di Semarang, kemudian hasilnya suami saya asteno. Kemudian saya balik lagi ke dokter A yang di Banyumanik. Katanya asteno itu yang mempengaruhi saya nggak hamil-hamil, dan menurut dia itu wanita itu hanya menerima saja. Dan setelah dijelasin seperti itu ya saya oke, saya mulai pengobatan untuk suami saya. Dianjurin untuk beli obat waktu itu, nama obatnya Oligocare kalau nggak salah. Nah itu nanti diminum selang 3 bulan. Nanti kalau udah 3 bulan cek sperma, baru nanti balik lagi ke dokter A yang tadi. Oke, saya minum suami saya minum Oligocare selama 3 bulan. Kemudian saya cek lagi ke laboratorium lagi, dan alhamdulillah hasilnya itu normal. Kemudian setelah 3 bulan itu saya balik lagi ke sana. Saya tanya, dok, kok saya nggak di USG ya? Kan biar tahu gitu kan kondisi mungkin rahim saya waktu itu memang bagus pas diperiksa sama dokter yang pas di Arab Saudi. Tapi kan saya butuh maksudnya kejelasan gitu. Tapi sama dokternya sama aja dianjurin, nggak usah, kamu tuh normal-normal aja gitu. Kamu tuh pokoknya hanya menerima aja. Seperti itu penjelasannya. Kemudian oke, terus bagaimana kelanjutannya dok? Saya tanya gitu kan. Katanya lanjutin aja minum Oligocare, nanti selang 3 bulan kalau belum berhasil baru kesini lagi. Kan kayaknya jangka waktunya tuh lama banget gitu kan ya. Sedangkan rumah saya ke kliniknya dia itu paling enggak itu 1 sampai 1,5 jam lama. Itu udah lewat jalan tol, enggak lewat jalan yang pantura kan. Kemudian oke, saya di rumah diresepin sama dokter lagi itu Volavit sama Oligocare lagi buat 3 bulan, dan itu harus beli di apoteknya dia kan. Kemudian suami saya tetap minum itu, dan hasilnya belum ada hasilnya gitu sampai selang 1 bulan 2 bulan saya tunggu nggak ada. Kemudian saya pindah ke dokter lagi yang lebih dekat di Kendal. Saya datang ke dokter yang di Kendal itu, kemudian saya di USG perutnya. Di situ nggak dicek, nggak ada apa-apa. Oke, rem kamu normal, kamu sehat. Sekarang kita jalani program yang pakai obat penyubur, namanya obat penyuburnya itu Profertil. Nah itu diminum pada hari kelima waktu aku head. Kemudian suami saya dianjurin minum Zimen waktu itu. Kemudian saya minum obat itu kan selama 1 bulan. Kemudian saya kontrol lagi setelah 1 bulan karena saya belum berhasil. Terus saya searching di internet, untuk minum Profertil sendiri itu maksimal 3 sampai 6 bulan. Nah setelah itu kamu harus berhenti. Saya waktu itu hanya 3 bulan aja.
saya memutuskan untuk berhenti waktu itu. Oke, kemudian saya istirahat. Gimana ya, saya harus gimana ya, saya benar-benar berpikir banget buat promil waktu itu. Kemudian disarani nih sama yang tahu sendiri kan ya, yang kita itu mau benar-benar ikhtiar gitu kan ya, ada omongan kamu harus kesini ya, kamu harus kesini, semuanya dijalanin gitu. Salah satunya aku ngelakuin terapi saraf. Terapi saraf itu aku mulai bulan Desember. Waktu itu bulan Desember. Nah, pijat saraf itu dua hari sekali saya sama suami. 2 hari sekali sama suami. Kemudian sama orangnya itu bener-bener dikasih harapan, kamu nanti bulan besok kamu akan hamil kok, besok bulan kamu akan hamil kok, tapi saya head terus, kayak kecewa gitu kan. Di situ saya katanya ada sumbatannya, kemudian insya Allah saya bisa hamil, bulan depan kamu hamil, kayak mencari harapan gitu. Kemudian saya jalanin sampai bulan Desember, Januari, Februari saya memutuskan untuk berhenti buat pijat saraf waktu itu. Dan saya mulai lagi promil waktu itu bulan puasa, kalau nggak salah bulan April apa bulan Mei ya, saya lupa. Saya itu bertekad banget saya harus HSG, karena dokter yang pertama nggak nganjurin buat HSG, dokter yang kedua nggak nganjurin buat HSG. Sedangkan saya pengen tahu kan, kalau USG perut mungkin nggak kelihatan gitu keluhan saya apa, saya pengennya HSG biar tahu keluhan saya apa. Kemudian saya benar-benar nekat datang ke salah satu dokter juga yang ada di Kendal, yang notabene udah terkenal gitu kan. Di situ memang pelayanannya emang cepet, dokternya juga ngomongnya intinya gitu kan ya. Nah di situ saya di USG perut kelihatan kista duplek. Jadi kista duplek itu sebelah kanan sama sebelah kiri rahim saya. Wah, hancur banget waktu itu kan ya. Pokoknya ini harus gimana gitu. Terus sama dokternya disaranin buat ke rujukan ke Karyadi waktu itu. Oke, karena waktu itu kan waktu pandemi ya, di Karyadi itu baru melonjak banget yang kena COVID. Jadi saya putuskan untuk ke Hermina. Saya tadinya itu mau ke dokter yang udah bagus gitu, udah bener-bener tetangga saya udah operasi sama dia berhasil, tapi dia nggak nerima pasien karena pasiennya banyak. Oke lah, saya ganti dokter menurut saran teman juga, sama dokter kan sudah sama dokter H. Kemudian saya di situ konsul kalau suami itu asteno, kata dia nggak apa-apa kok asteno. Terus kemudian saya ada kista duplek dok, kemudian saya dicek USG ulang lagi lewat perut, kistanya itu nggak ada. Jadi bener-bener dokter satu sama dokter yang lain itu memang beda, jadi memang harus kesana kemari dokter yang mana gitu kan ya. Pas itu kok nggak ada ya kistanya, gimana nggak ada, yang kiri juga nggak ada, yang kanan juga nggak ada, sampai ditekan-tekan perut saya kan sakit juga gitu. Kemudian oke, mungkin ini nggak kelihatan, nanti kamu kalau udah head hari ke-9 gitu. Hari ke-9, 10, 11 kamu datang lagi ya, kita periksa SIS. Jadi bukan HSG tapi SIS gitu. Oke, terus selang saya nunggu head, kemudian hari ke-9 saya datang kan. Jadi selang kalau mau SIS itu 3 hari sebelumnya kita nggak boleh berhubungan badan ya, tidak boleh berhubungan badan. Jadi langsung datang ke dokternya itu buat SIS. Di situ dikasih anti nyeri lewat anal. Kemudian setelah itu baru diperiksa pakai SIS. Nah di SIS itu baru kelihatan masalah saya, yaitu adanya polip. Jadi polip itu memang beda sama kista ya. Kalau polip itu semacam katanya kayak daging tumbuh, katanya dari pola makan aku yang suka makan junk food, yang suka makan sari mie, yang suka mie instan gitu kan ya, maaf.
Kemudian ditanyain, ya udah kamu ke Karyadi aja ya karena kamu punya BPJS gitu. Saya jadi ketemu sama dokternya Karyadi. Kemudian saya ke Karyadi, dicek laborat sama dokternya, dan ternyata masalah datang lagi. Di situ nggak cuma polip, saya punya ISK, infeksi saluran kencing. Jadi bakteri saya itu mencapai 5.000 lebih, sedangkan normalnya itu di bawah 100. Dan dokternya juga bilang gini, kamu tahu nggak kalau semut aja minum kencing kamu itu mati karena bakteri kamu itu banyak. Nah, di situ saya bingung banget ya, udah gimana ini, terus gimana dok solusinya, terus minum antibiotik gitu kan, sampai saya itu mulai promil kan bulan Mei, sampai saya sembuh itu Agustus. Jadi ISK itu saya buat nyari solusi ISK itu kan ya 2 minggu sekali itu saya sebenarnya kontrol, tapi saya enggak, 1 minggu sekali saya kontrol, saking pengennya bener-bener pengen turun, langsung dijadwalin buat histeroskopi. Nah setelah saya turun ya karena minum antibiotik, turun bakteri saya itu sekitar 40 kayaknya 40 yang terakhir. Kemudian setelah itu saya dijadwalin operasi pada September tanggal 7 September 2020. Jadi udah hampir 1 tahun ya saya ikhtiarnya itu diselingi saya pijat sana pijat sini, katanya minum air, minum ini katanya harus ke sini, itu udah saya jalanin sebenarnya. Selain jadi saya ikhtiar ke dokter, saya juga ikhtiar ke sini. Saya juga minum ramuan kunir, saya minum Prenagen, pokoknya segala macam saya lakuin pokoknya ya. Tapi intinya yang sabar aja lah. Kemudian balik lagi nih, setelah itu saya dijadwalin histeroskopi tanggal 7. Nah saya bilang ke dokternya, dok kalau tak misalnya saya head gimana, soalnya jadwal head saya itu tanggal 5. Terus kata dokternya oke, saya resepin gitu kan, saya resepin obat nanti diminum tanggal 22 gitu kan. Nah obat itu namanya obat Belkabi Nurestil obatnya. Kemudian saya minum tanggal 22 nya kan, mulai tanggal 22. Nah itu nggak ngefek, saya tetap head tanggal 5. Saya WA kan dokternya nggak dibales. Terus kemudian saya pas itu saking bingungnya kan ya, saya ingat saya pernah minum obat yang buat ngentiin head, namanya Premolud. Saya resepin sendiri tuh. Saya minum obat Premolud, kemudian kan berhenti. Kemudian sampai di sana saya tanya sama perawatnya kan pas mau opname, mbak saya kan head tanggal 5 tapi saya WA dokternya tuh nggak dibalas, tapi saya ini minum Premolud, gimana, apakah boleh gitu kan buat lanjutin histeroskopi. Terus sekarang gimana, kata perawatnya, flag aja gitu kan. Oke, nggak apa-apa katanya. Terus ya udah saya tanggal 7-nya saya operasi, saya histeroskopi. Kemudian setelah saya histeroskopi, kita lihat hasilnya, ternyata yang di hasil histeroskopi itu dalamnya kayak ada darah-darahnya gitu. Jadi kayak head aku tuh belum bener-bener bersih gitu di dalam rahim aku gitu. Jadi kayak duh gimana nih, tapi kok dokternya nggak apa-apa, ya udah bismillah aja gitu kan. Terus setelah histeroskopi selesai kan 7 September histeroskopi, tanggal 8-nya itu saya udah boleh pulang. Jadi setelah histeroskopi itu selang 5-7 hari itu saya nge-flag kayak head gitu kan, tapi itu normal, nggak apa-apa. Habis itu selang 1 minggu saya kontrol, kata dokternya kita resepin dulu ya sama buat hormon gitu kan, obat hormon Nurestil lagi waktu itu. Kemudian kemudian selang 1 minggu nanti ambil PA ya, hasil dari histeroskopi itu.
Nah saya datang lagi SPA-nya, oke PA-nya ini dijelasin kayak gitu kan. Terus gimana dok kelanjutannya dok? Oh nanti 2 minggu lagi kontrol kayaknya ke dokternya kok. Terus oh ya udah 2 minggu lagi kontrol, tapi cuma dijelasin kayak gitu. Terus 2 minggu lagi kontrol, resepin orestil lagi, 2 minggu lagi kontrol, sampai saya waktu itu dari September sampai bulan Februari hanya kontrol setelah 2 minggu. Nah yang terakhir saya tanya, dok kenapa saya nggak di USG transvaginal gitu kan, ada polipnya apa enggak, kemudian masih ada apa enggak, udah bersih apa belum. Iya nanti kalau misalnya udah selesai terapi hormonnya katanya itu kan. Udah saya ikutin aja. Terus selang Februari saya di USG transvaginal waktu itu katanya oke, dinding rahimnya udah bagus alhamdulillah gitu kan. Udah habis itu dokternya nyaranin kalau 3 bulan belum positif hamil nih ya, kamu datang lagi ya ke sini katanya. Ada sama itu saya diresepin suruh minum susu kedelai sama makan cranberry. Oke, di waktu itu saya nggak berpikir panjang buat nunggu 3 bulan lagi, enggak. Saya cari dokter lagi yang recommended waktu itu, yang disaranin sama asisten yang ada di rumah sakit Karyadi juga. Kemudian saya coba ke dokter. Nanti kalau mau tanya dokter gitu ya, kalian bisa DM aku, nanti saya kasih keterangan IG aku di bawah ini ya. Jadi saya nggak mau menyebutkan dokternya gitu. Saya pindah dokter lagi, dokter Y. Kemudian saya di situ, dok saya mantan pasiennya dokter H gitu. Oke, berarti udah histeroskopi ya? Iya. Kemudian hasil laboratornya gimana gitu kan? USG transvaginalnya katanya, loh ini kan USG udah 12 hari setelah haid ya, nggak kelihatan sel telurnya, ini nggak kelihatan apa-apanya. Pokoknya bener-bener deh, satu dokter beda gitu. Kemudian saya ngertiin. Terus gimana dok? Yaudah nanti karena udah histeroskopi kita coba ya pakai manual dulu hasilnya gitu. Terus kemudian saya lanjut nih, nanti head hari pertama atau kedua datang. Setelah itu baru hari ke 11-12 datang, head hari 11-12 datang buat cek sel telur gitu. Nanti diresepin obat penyubur juga, tapi saya lupa namanya, tapi bukan Profertil, tapi sejenis Profertil gitu, tapi cuma beda merek aja gitu kayaknya. Kemudian saya minum itu hari head, hari pertama kedua saya datang, kemudian dikonsul, dikasih resep untuk obat penyubur itu. Kemudian saya minum head hari kedua kayaknya salah, 2, 3, 4, 5 gitu. Saya minum dan hasilnya tuh gak berhasil gitu kan. Nanti setelah head, sebelum head hari kelima kamu cek ya, biar tahu itu kalau kamu positif. Nah ini kan sudah diresepin juga buat obat penguat kandungan kan, diresepin itu juga. Kemudian 1 bulan kok nggak ada hasilnya, udah capek, aku bilang itu sama suami kan, capek juga gitu kayaknya kok kayak gini aja gitu kan. Kemudian setelah itu Mei 2020 kan, September bulan 7 September tanggal 7 2020 itu kan saya histeroskopi pertama. Februari saya pindah dokter. Kemudian setelah itu saya berhenti. Temen saya WA, aku positif loh, dia habis operasi laparoskopi sama dokter Y yang baru kemarin saya konsulin itu. Duh, positif ya? Iya. Saya semangat lagi kan buat promil lagi kan. Ya udah, saya tadinya tuh udah bener-bener pasrah gitu, udah nggak mau buat ngejalanin promil lagi, paling cuma gitu-gitu doang gitu kan.
ngabisin duit juga. Benar kalau promil itu memang harus sedia dana ya. Kemudian oke, saya beraniin diri deh bilang sama suami, temen aku hamil nih, setelah laparoskopi dia karena kista gitu kan, terus selang 3 bulan dia kan suntik gitu, kemudian dia positif sekarang, yuk kita mulai promil lagi yuk. Terus suami aku bener-bener semangat banget, udah kalau kamu mau promil, pokoknya kamu harus semangat ya, gak boleh berhenti, kamu harus janji gak boleh ngeluh atau berhenti gitu, kita jalanin, kita lakuin gitu. Oke, aku janji gitu kan. Udah, kita mulai promil lagi, berarti kalau Februari Maret saya berhenti, saya mulai bulan April saya datang lagi hari pertama. Oke, kita coba ulangi lagi ya yang normal dulu, pakai obat penyubur gitu kan. Oke, saya ulangi lagi. Selang 1 bulan saya di USG transvaginal, itu benar-benar sel telur saya itu gede-gede, mencapai 2 gitu kan, gede-gede banget. Tapi yang saya heran, polipnya itu masih sekitar 1 mili kayaknya, sekitar 1 gitu kan, 1. Kemudian oke, 1 nggak apa-apa, bisa buat ini pembuahan gitu kan, nggak apa-apa, nggak perlu stok lagi. Terus kemudian dikasih obat penyubur lagi buat bulan Mei, kan. Buat bulan Mei ternyata polip aku nambah 1,2. Kemudian pas terakhir Juni saya dikasih obat penyubur lagi, ternyata polip aku itu nambah lagi jadi 1,5. Jadi dokternya udah, ini nggak boleh ditoleran, ini kamu harus histeroskopi ulang lagi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dok, yang penting sehat gitu kan. Sampai udah histeroskopi lagi itu saya dijadwalin tanggal 11 Juni saya dijadwalin buat operasi, sedangkan saya head itu tanggal 10. Duh, kok kayak gini banget ya, kataku, kok jalannya saya harus head dulu gitu kan, buat jalannya kok harus head dulu gitu, kenapa harus head kan, aku sampai ya. Terus saya bilang, dok kalau misalnya saya head, jadwal saya head hari tanggal 10 gimana dok gitu kan, apa harus mundur? Iya memang harus mundur, nggak boleh kamu pas head itu kamu histeroskopi katanya. Oh berarti ini benar-benar dokter ini. Terus kalau saya head saya harus ke WA kemana gitu kan, soalnya ya pengalaman kemarin dokternya juga di WA nggak dibales juga. Terus habis itu ya udah, selain pasrah, udah pokoknya saya minta nomornya kan, nanti ke ini aja, ke kliniknya aja gitu kan, terus sama susternya gitu. Oke, kemudian aku resepin ini ya Norestil gitu kan, buat headnya biar maju. Terus dalam hati aku tuh, ya Allah Norestil lagi, padahal kan kemarin Norestil juga nggak ngefek gitu kan, aku tetap head juga gitu. Terus akhirnya sampai rumah, pas waktu menjelang itu aku minum Norestil itu 1 kali, 1 aja, nggak rutin kayak yang dulu, minum 1 kalau misalnya head ya udah diundur juga nggak apa-apa kataku kan. Dan waktu itu saya udah siap-siap krem mulut, biar nanti kalau misalnya saya head itu saya juga udah minum krem mulut gitu kan, atau setidaknya kalau aku minum krem mulut sebelumnya juga ditunda mau kayak gitu, dan nunda head juga gitu. Tapi ya Allah, bener-bener Allah tuh ngasih aku tuh jalan kayak gampang gitu. Pas itu tanggal 5
Juni aku head. Ya Allah, batin aku, ya Allah, ini memang jalan aku gitu buat operasi bulan ini kan, terus buat stereoskopi juga bulan ini gitu. Dan setelah itu, setelah saya head tanggal 5, berarti kalau tanggal 11 saya udah benar-benar bersih gitu kan. Oke, berarti terus tanggal 6 saya opname buat stereoskopi ulang, bismillah lah, terus ditanyain saya head terakhir kan tanggal 5 gitu. Jadi saya udah beli permolu juga nggak berguna, tapi ya alhamdulillah gitu, memang buat jaga-jaga juga. Terus habis itu tanggal 11 saya operasi. Dari jadwalnya jam 6 pagi saya harus histeroskopi, tapi jadwalnya diubah jadi jam 6 sore saya baru bisa histeroskopi. Terus ya udah, sabar aja gitu kan, di dalam itu, di ruang operasi tuh udah, pokoknya ya Allah, semoga tahun besok saya tidak kesini lagi mengulangi lagi gitu kan. Udah pokoknya kayak gitulah perasaannya. Dan kemudian waktu itu setelah stereoskopi sama 1 minggu kontrol gitu kan sama dokternya. Terus setelah kontrol sama dokternya, dokternya bilang gini, rahim kamu nunggu dulu ya, 2 bulan lagi baru bisa gitu. Jadi nunggu rahimnya itu siap katanya kan, nunggu rahimnya siap, jadi nanti dikasih resep pil KB gitu kan buat hormonnya, tapi belinya nggak di sini gitu. Pil KB-nya tuh, dok lah kalau misalnya pas minum itu saya hamil gimana, nggak apa-apa, obat ini nggak apa-apa kata dokternya juga enak juga sih yang terakhir ini konsultasi. Kemudian dok kalau misalnya langsung insem aja gimana dok, kan saya kayaknya kok udah pengen langsung insem aja gitu, kalau insem berapa biayanya, udah tanya-tanya kayak gitu juga. Terus dokternya, kalau kamu mau insem itu rahim kamu juga harus bagus katanya, harus ini dulu, harus dibagusin dulu. Nah nunggu selang 2 bulan ya gitu, kamu minum obat pil ini dulu gitu, obat ini dulu. Terus kalau nggak salah itu obatnya Proginova kayaknya ya, lupa saya. Setelah itu saya beli ke apotek obat itu. Aku bilang sama suami, udah beli 2 aja sekalian buat 2 bulan gitu kan. Terus suami bilang, udah kalau 1 aja dulu. Oh harganya itu 250 kayak nggak salah ya, itu obatnya. 1 dulu diminum baru habis, nanti kita beli lagi gitu kan. Ya udah. Nah setelah saya minum obat itu selama 1 bulan, selama 21 hari kalau nggak salah ya, 21 hari kemudian saya nunggu head buat minum obat selanjutnya. Kok saya nggak head ya gitu, pas bulan Juli kok saya nggak head ya, tapi perutnya keras gitu, ini paling juga mau head gitu kan. Terus kemudian itu saya meriang panas gitu kan badan. Dan setelah itu saya tes pack kan ya. Sebelumnya tuh saya bermimpi di malamnya tuh kamu hamil gitu kan, didatangin sama seorang cewek. Kemudian coba kamu cek gitu kan. Terus pagi-paginya aku nggak ingat itu jam 12 siang kan, jam 12 siang aku tes, ternyata alhamdulillah hasilnya positif. Di situ aku percaya nggak percaya sampai tes pack 3 kali. Kemudian saya bilang sama suami, ini beneran apa enggak kataku kan. Terus suami, iya ini bener katanya, ini bener kamu hamil. Wah bener-bener kalau kita tuh udah pasrah banget tuh, bener-bener Allah baru ngasih gitu kan. Habis itu setelah itu kan saya periksa hari Senin kan, waktu itu hari Sabtu saya tes pack, hari Senin saya cek ke dokter Y, kembali lagi ke sana. Kemudian iya ini udah kelihatan kantongnya. Aduh bahagia banget. Buat kalian pejuang garis 2 tetap semangat ya, see you.